warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini kita seperti biasa berada di lokasi sawah untuk melakukan penyepraian ya pada padi yang sedang kita budidayakan. Dan untuk kondisi saat ini ya guys, untuk padi yang seblok ini udah hampir merata. Untuk malainya sudah pada keluar ya, ini sekitar 70 sekitar ya inilah sekitar 50% ini sudah pada keluar semua malainya. Tapi yang sebelah sini ini masih pada bunting ya. Karena perbedaannya kenapa bisa seperti ini, yang karena video sebelumnya saya sudah jelaskan ya kenapa bisa berbeda. Karena memang dari usia pas waktu tandur ya, usia bibit pas waktu tandur antara padi yang di sini dengan padi yang di sini ini berbeda ya usianya. Yang padi yang di sini ini usia pas waktu tandurnya itu di angka sekitar 28 sampai 30 HSS lah kalau nggak salah tuh. Nah, sedangkan kalau yang di sini ini yang kita tandur ini masih di bawah 21 HSS. Jadi agak lambat. Namun perbedaannya yang di sini ini dari sisi anakan tidak terlalu banyak ya. Tapi yang di sini anakannya cukup lumayan banyak. Karena mungkin ya tadi ya pengaruh masa usia tanaman, karena ini di tandurnya di bawah 21 HSS, artinya dia masa vegetatifnya masih panjang. Jadi ketika kita dipindah tanamkan, anakannya jauh lebih banyak yang keluar. Berbeda dengan yang ini ya, yang ini udah agak tua sehingga anakannya tidak terlalu banyak. Terus juga masa vegetatifnya cuma sebentar, jadi langsung ke masa reproduksi atau bunting dan keluar malai untuk saat ini. Nah, karena seperti itu kondisi padinya, jadi kita penyepraiannya fokus kepada perangsang ya, fokus pada merangsang pertumbuhan bunga ya. Jadi kita akan fokuskan penggunaan MKP. Terus juga untuk fungisidanya kita kemarin sudah pakai Seltima, dan sekarang kita akan gunakan tandem ya, yang bahan aktifnya itu ada difenazol ya. Terus juga kita akan gunakan untuk inseknya adalah Spontan King ya, karena Spontan King itu cukup bagus, salah satu insektisida cukup bagus ya dalam digunakannya itu ketika padi masa pengisian bulir atau masa bunting, karena dia bisa membantu dalam proses pengisian bulir padi dan juga merangsang keluarnya bunga ya guys. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya kondisi padi yang lagi bunting dan sudah keluar malai seperti ini kondisinya. Nah, sedangkan yang di sebelah sini teman-teman bisa lihat juga, ini juga sama lagi bunting ya guys. Teman-teman bisa lihat ini lagi pada bunting besar juga, dan mudah-mudahan bisa ngejar ya, mudah-mudahan bisa ngejar ke yang di sini nanti ketika masa panennya, biar nggak terlalu beda jauh ya. Yang tadi saya bilang kita akan fokuskan pada masa reproduksi atau masa bunting pada padi ya. Jadi kita gunakan beberapa nutrisi yang sudah tadi saya sebutkan ya. Yang pertama ini adalah MKP, monokalium fosfat. Kita akan gunakan ini untuk membantu tanaman padi merangsang keluar bunga ya. Ini kita gunakannya MKP, monokalium fosfat. Karena ketika masa bunting atau mau keluar malai, padi sangat membutuhkan kandungan fosfat dan kalium yang cukup tinggi ya. Jadi kita gunakannya MKP. Terus yang kedua kita pakai asam amino lagi. Nah, asam amino ini kita gunakan agar apa? Agar kandungan fosfat dalam MKP ini bisa termakan secara instan oleh
tanaman padi ya guys. Ini juga membantu dalam proses penguraian fosfat gitu. Ini supaya lebih maksimal saja nanti si tanaman padi dalam pengisian bulir dan juga pengeluaran malai ketika bunting. Nah, ini untuk inseknya kita pakai Spontan King lagi ya. Kemarin kita sudah pakai Icipio karena ada serangan penggerek batang ya. Icipio karena di sini cukup ampuh. Icipio kan memang fokusnya hanya untuk sundep dan juga ulat-ulatan seperti penggerek batang. Nah, ini sekarang kita kembali lagi pada Spontan King. Ini insektisidanya untuk sasarannya lebih luas ya. Ini bisa ke sundep, bisa ke wereng coklat gitu. Nah, terus juga selain itu insektisida Spontan King ini sangat bagus dalam proses membantu padi supaya cepat bernas ya, supaya cepat pengisian bulirnya lebih maksimal, terus juga merangsang ketika padi masa buntingnya. Selanjutnya kita pakai fungisidanya adalah tandem ya. Ini bahan aktifnya kalau teman-teman bisa lihat ada azoxstrobin sama difenoconazole. Ini salah satu fungisida yang menurut saya cukup bagus ya, karena memang sasarannya itu banyak, dari mulai hawar daun, bercak coklat sampai blas gitu juga ini bisa digunakan ya. Ya gini tandem. Nah, tandem ini sebenarnya teman-teman pengganti seperti Amistartop ya, fungsinya seperti Amistartop. Cuman Amistartop dari sisi harga lebih mahal daripada ini. Nah, ini lebih mudah, lebih murah ya, lebih murah. Jadi teman-teman kalau merasa membeli Amistartop cukup mahal, teman-teman bisa gunakan ini ya. Ini bahan aktifnya hampir sama. Nah, ini keempat ini yang akan kita gunakan pada hari ini. Dan sekarang ya saya berangkatnya agak pagian sengaja karena pertama saya mau buat video dulu sebelum melakukan penyepraian. Terus yang kedua, ini karena sudah banyak yang pada keluar malai ya, jadi penyemprotannya sengaja disangat pagikan. Karena kenapa? Kalau terlalu dekat ke jam-jam atau waktunya si padi melakukan polinasi atau penyerbukan, dikhawatirkan mengganggu ya proses penyerbukannya, akhirnya nanti pengisian gabahnya kurang maksimal. Nah, jadi saya lakukan ini di jam 6 pagi saya sudah ke sawah dan akan lakukan penyemprotan di jam 6.30 ya. Sebelum jam 7 saya sudah lakukan penyepraian dan akan dilakukan penyepraian yang sudah keluar malai dulu gitu, supaya nggak mengganggu. Baru nanti ke yang sedang bunting atau sedang hamil. Oke guys, ini mudah-mudahan ya kita bisa maksimal dalam proses budidaya padi sekarang ya. Apalagi kita mendengar informasi untuk harga padi sekarang lagi bagus ya. Harga padi di sini tuh saya udah mendengar harganya 8.000 ke atas ya. Untuk padi kering panen ya, bukan kering siap giling, tapi kering panen. Itu sangat menggiurkan ya bagi petani padi saat ini. Jadi mudah-mudahan ini hasilnya bisa bagus. Kita hanya bisa berikhtiar ya, melakukan yang terbaik, dan hasilnya tetap kita serahkan pada Yang Maha Kuasa ya guys. Kita mau lanjut peracikan dulu ya, meracik untuk obat-obatan, fungisida dan juga nutrisinya untuk nanti kita lakukan penyepraian gitu. Oke guys, ikutin kita terus kegiatan hari ini ya guys.
Oke guys, kita mau lanjut penyepraian dulu ya. Ikutin kita terus ya guys selama kegiatan penyepraian ini. Oke guys, kita baru selesai melakukan penyepraian ya. Seperti biasa, untuk ukuran tanah setengah bau ini kita menghabiskan sekitar 4 tank, atau ukuran tanahnya 3.500 meter persegi ya, atau 250 batu. Ya, buat teman-teman yang mau melakukan penyepraian ya, sebenarnya hal dasar dalam penyepraian itu adalah rolling insektisida dan fungisida ya. Jadi teman-teman jangan hanya misalkan ini hamanya banyak kurang atau sindep, ya teman-teman gunakan insektisidanya karena dibilangnya ampuh mereknya ini terus-terusan itu. Jadi jangan ya, tetap harus ada rolling. Misalkan kalau di daerah teman-teman ada insektisida atau fungisida yang menurut kebiasaan di sana ini yang paling ampuh, nah teman-teman tetap harus ada rolling satu insektisida atau fungisidanya ya. Jadi ketika menggunakan jenisnya yang itu harus diselang dulu. Kalau udah 2 kali 3 kali pemakaian diselang dulu guys. Kenapa? Karena untuk menjaga supaya hamanya tidak resisten ya. Jadi teman-teman mungkin sering mengalami di pertanian ya, mungkin tahun ini pakai insektisidanya adalah merek A, sangat ampuh. Ini setahun 2 tahun berjalan nanti akan mengalami yang namanya tidak ampuh ya. Yang biasanya ampuh jadi tidak ampuh karena itu hamanya sudah resisten, sudah terbiasa dengan obat itu. Nah, menjaga supaya hamanya tidak seperti itu, teman-teman harus rolling insektisida dan fungisidanya gitu. Itu. Yang kedua, jangan berlebih dosis ya. Kalau menurut anjurannya ya maksimal 2 botol atau 20 mili per tangki, yaitu maksimal, batas maksimal teman-teman menggunakan gitu. Kalau masih banyak juga udah maksimal nih penggunaan dosisnya segitu, ternyata hamanya tidak banyak yang mati, teman-teman ganti insektisidanya, jangan terus-terusan pakai itu ya. Malah itu malah nambah-nambah si hamanya lebih resisten lagi guys gitu. Terus kalau terkait nutrisi yang kita spraykan melalui daun atau melalui foliar ya, ini teman-teman jangan dosisnya terlalu banyak ya. Ingat ya, pemupukan melalui daun memang sangat efektif ya, hampir 80 sampai 90% ya efektivitasnya akan diserap sama tanaman. Tetapi dalam keadaan kelarutan atau dosis yang tidak terlalu tinggi. Karena kenapa? Karena kalau terlalu tinggi itu bisa menyebabkan daun terbakar gitu. Jadi yang paling penting dalam melakukan pemberian nutrisi melalui daun adalah intervalnya teman-teman. Jadi intervalnya jangan terlalu jauh gitu. Misalkan seminggu sekali ya teman-teman spray, tapi dosisnya ya dosis biasa aja, dosis jangan terlalu tinggi. Dosisnya ya kalau dosisnya maksimalnya 4 sendok ya 4 sendok, jangan berlebihan. Cukup segitu. Atau mau teman-teman cari batas ambang bawahnya misalkan 2 sendok ya 2 sendok gitu. Tapi yang paling penting adalah sering, karena kita nggak tahu tanaman ini butuh nutrisinya itu kapan gitu. Kita kan hanya bisa memprediksi, oh vegetatif dia membutuhkannya adalah nitrogen dan fosfat tinggi. Oh masa pembungaan dia memerlukannya fosfat tinggi dan kalium tinggi. Oh masa pengisian bulir dia memerlukan kalium yang tinggi. Itu kan kita hanya tahunya sebatas itu ya, tapi kita tidak tahu kapan tanaman itu makan, kapan tanaman itu sangat membutuhkan itu nutrisi. Jadi teman-teman lakukan pemberian nutrisi secukupnya melalui foliar atau daun, tetapi intervalnya diperbanyak kayak gitu sistemnya. Itu ya guys untuk perihal penyepraian ya. Karena tetap ya guys, pemberian nutrisi melalui daun tidak bisa menggantikan pemberian nutrisi melalui akar gitu. Karena kenapa? Kalau melalui akar meskipun efektivitasnya hanya sampai 20% maksimal, karena memang rawan penguapan, rawan pencucian karena air, rawan tidak termakan karena unsur hara atau mikrobiologi dalam tanahnya kurang, sangat tinggi. Jadi maksimal itu kalau pemberian pupuk melalui akar tuh itu hanya keserapnya mungkin hanya sekitar 10-20%. Tetapi itu bisa diberikan pemupukan yang jumlahnya sangat banyak gitu. Itu bedanya ya guys. Kalau melalui daun itu sangat efektif
tapi tidak bisa menggantikan pemberian pupuk melalui akar. Itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini ya, kegiatan hari ini. Teman-teman tetap semangat ya untuk berkegiatan khususnya di sektor pertanian ya. Ya meskipun sekarang kita dilanda dengan El Nino ya, mungkin juga buat teman-teman petani banyak yang gagal panen. Nah, mudah-mudahan ada gantinya ya guys di tahun-tahun berikutnya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Sehat-sehat selalu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.